Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah bulan kebangsaan tahun 2021 ini dengan menyanyikan bersama dari PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah kita di minggu hari ini kita khususkan. Ibadah minggu yang pertama, bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing di dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3 yang kesaksiannya berbunyi demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Demikianlah nats pembimbing ibadah saat ini. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka. Budayanya sungguh kaya, karya Agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan
untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang kudus, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersujud ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersujud atas memohon ampunan segala dosa-dosa kami yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dosa yang kami lakukan kepadamu, dosa yang kami lakukan kepada Bapak Ibu kami dan sesama kami. Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihinalah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Marilah kita menyanyikan PKJ 37, bait pertama dan kedua. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terima bersama berita anugerah di minggu hari ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur saling menerima satu dengan yang lainnya, kita sapa kekasih-kekasih kita yang ada dalam satu rumah kita saat ini untuk salam nameste dengan mengatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Kita tanggapi berita anugerah ini dalam nyanyian kesanggupan kita, pelengkap Kidung Jemaat 106, baitnya yang pertama. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Mari sebelum kita menerima sabda firman-Nya, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan kekal yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah pada saat ini ketika kami bersama-sama akan merenungkan sabda firman-Mu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sabda firman Tuhan menjadi suluh langkah dan kekuatan di dalam menapaki kehidupan kami. Demikian pula hamba Tuhan yang penuh dengan kelemahan, di dalam kuasa Roh Kudus yang Kau turunkan, membuatnya dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki atas jemaat ini. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Kita bertemu kembali di dalam ibadah virtual pada saat ini, karena kita masih merasakan keprihatinan atas situasi dan kondisi bangsa, terutama juga yang kita rasakan di Klaten ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan sabda firman-Nya yang terambil dari salah satu rangkaian ayat leksionari yang minggu hari ini saya ambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus, pada pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 16. Akan saya bacakan kesaksian firman Tuhan berbunyi demikian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil
kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebab itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah Injil Yesus, demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat berjumpa Bapak Ibu di dalam ibadah virtual pada saat ini. Kita bertemu walaupun tidak berjumpa secara tatap muka. Kiranya ini juga jadi pengobat rindu kita bersama di minggu ini. Baik, kita akan bersama-sama menghayati sabda firman-Nya yang akan saya berikan tema tetap berharap pada Tuhan dalam kemajemukan budaya dan agama. Karena di dalam bulan ini kita memasuki bulan kebangsaan, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemajemukan, kalau kita berbicara tentang kemajemukan, memang kemajemukan ini bisa mempunyai watak yang ganda. Jadi kemajemukan ini berwatak ganda. Kenapa berwatak ganda? Karena kemajemukan ini memiliki watak konstruktif yang dapat membangun, memperkaya, namun juga bisa memiliki watak yang memecah belah atau memisah-misahkan. Sehingga saya katakan mempunyai watak ganda. Satu membangun, yang satunya justru memisah-misahkan. Karena watak ganda inilah ada orang yang merasa tidak nyaman dengan sebuah kemajemukan, sehingga kemajemukan dilihat sebagai sebuah masalah atau problem kehidupan. Namun bagi mereka yang diperlukan bagi orang-orang yang mempunyai paham bahwa kemajemukan adalah problem kehidupan,
Mereka menginginkan adanya suatu keseragaman ataupun kesamaan. Yang penting seragam, yang penting semuanya sama. Dan itu adalah berkat atau positif bagi mereka. Sebaliknya, bagi yang mempunyai paham yang bertentangan atau berbeda, banyak orang yang justru bersyukur atas kemajemukan ini. Kenapa? Karena justru di dalam kemajemukan ini menjadi sebuah kekuatan yang besar, yang patut untuk dirayakan, yang memperkaya dan membangun sebuah kehidupan dengan keragaman yang berlimpah-limpah yang dimiliki oleh kita atau secara khusus bangsa ini. Sehingga kemajemukan ini tidak dipandang oleh orang-orang ini sebagai sebuah problem. Namun justru kemajemukan ini dipandang sebagai sebuah berkat yang besar. Anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka, bangsa kita. Isu kemajemukan ini rupanya juga menjadi perhatian Rasul Paulus di dalam teks, di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus yang sedang kita baca ini. Ada keterangan antara ketegangan, adanya suatu ketegangan antara orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen dari bangsa lain. Di sana disebutkan ada semacam tembok-tembok pemisah. Jadi tembok-tembok pemisah ini tercipta di antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen bangsa lain. Kita bisa melihat dari bacaan pasal 2 ayatnya yang ke-14. Mereka tumbuh dalam budaya yang berbeda-beda. Dan tentu saja karena budaya yang berbeda-beda sehingga cara penghayatan kekristenan itu juga berbeda. Orang-orang Kristen Yahudi yang bersunat menghayati iman dengan cara yang agak berbeda dengan orang-orang Kristen dari bangsa lain yang tidak bersunat. Kalau saya gambarkan, jikalau tanaman padi rojo lele ini ditanam di Langgu, mungkin akan berbeda rasanya ketika dia ditanam di Purworejo. Mungkin beda rasanya. Mungkin di Langgu lebih pulen sehingga terkenal adanya beras Langgu. Demikian pula yang terjadi penghayatan kekristenan yang ada di orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen bangsa lain, yang bersunat dan yang tidak bersunat. Misalnya, orang-orang Yahudi Kristen meyakini sunat tidak terpisahkan dari identitas mereka sebagai orang-orang Kristen. Sunat adalah keselamatan. Sunat melengkapi keselamatan yang diterima dari Yesus. Karena mereka meyakini Yesus sendiri juga sunat. Tapi sebaliknya, orang-orang Kristen dari bangsa lain melihat sunat lahiriah tidak lagi mempunyai sebuah makna yang mendalam, yang berhubungan dengan karya keselamatan yang dianugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah di dalam Kristus tidak bergantung seseorang itu menerima sunat atau tidak sunat, tetapi tergantung kepada Yesusnya, menerima Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bersunat dan tidak bersunat itu tidak menjadi kewajiban bagi mereka. Nah, ketegangan tercipta karena kelompok satu dan kelompok yang lain itu beranggapan aku lebih benar dibandingkan dengan kelompok lain. Aku benar, dia salah. Di sana juga menganggap aku benar, tetapi Yahudi yang salah. Nah, di dalam ketegangan inilah Rasul Paulus itu mengingatkan kepada mereka
bahwa kematian Kristus itu telah merobohkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan yang memisah-misahkan mereka. Di dalam Kristus itu tidak lagi ada diskriminasi, tidak ada lagi pengelompokan terhadap sesama atas dasar perbedaan kultur budaya, atas dasar perbedaan suku bangsa, atas dasar cara pandang penghayatan iman kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus hal-hal seperti itu sudah dirobohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru yang harus dilihat adalah keperbedaan, kemajemukan adalah sebuah anugerah, sebuah berkat, dan bukan merupakan problem. Perbedaan dan keragaman tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak diskriminatif dan menghakimi sesama. Kamu sesat, kamu salah, yang benar adalah aku. Itulah sebabnya dalam kemajemukan yang ada, mereka dipanggil untuk tetap berharap pada Tuhan yang memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di dalam Kristus telah dilebur, telah dirobohkan tembok-tembok pemisah. Tidak ada alasan apapun untuk menyudutkan orang, untuk mendiskriminasi orang. Aku yang paling benar, kamu salah. Tidak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memperlakukan kemajemukan sebagai berkat dan bukan problem, kita bisa berharap kehidupan kita lebih baik di dalam kemajemukan ini. Oleh karena itu, jangan pandang mereka yang berbeda suku, agama, ras, partai politik itu sebagai lawan yang harus diberantas. Karena perbedaan bukanlah sebuah lawan. Dan jangan sekali-kali kita lalu terjebak pada ilusi keseragaman, bahwa Indonesia ini akan menjadi lebih baik jikalau didiami oleh satu suku bangsa, atau Indonesia ini akan lebih baik jika didiami oleh satu partai politik, atau Indonesia ini akan damai sejahtera dan tidak ada kerusuhan apapun jikalau didiami oleh satu agama. Jangan berilusi demikian, karena itu adalah sesuatu yang mungkin adalah mustahil. Tidak akan mungkin itu terjadi, karena keragaman, keberbedaan adalah sebuah kemestian. Untuk itu menjadi tugas panggilan kita untuk di dalam kehidupan kita membangun banyak jembatan, lebih banyak jembatan. Jembatan apa? Jembatan kebersamaan dan kerjasama aktif di dalam kemajemukan ini. Bukan malah sebaliknya, kita membangun sebuah tembok-tembok pemisah. Ya, saya kira hanya dengan jalan begitu kita bisa berharap pada kemajemukan untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik di Indonesia ini. Maka jadilah benang dan jarum yang bisa merajut, menyatukan mereka yang terpisah untuk disatukan. Bukan justru menjadi gunting yang memisahkan kain satu dengan kain yang lain dan tercerai-berai. Kita semua dipanggil dalam teks ini untuk mempunyai roh pemersatu, satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta sebuah kedamaian, saling menghargai di dalam keberbedaan yang ada. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, pagi hari ini Tuhan kami sujud bertelut ke hadapan-Mu di rumah kami masing-masing, karena keprihatinan kami yang mendalam akan pandemi COVID-19, sehingga membuat kami tidak bisa berkumpul untuk mengadakan ibadah bersama-sama di gedung gereja. Namun biarlah kesehatan ini dapat kami rasakan dan tidak mengurangi rasa hormat kami dan tidak mengurangi rasa persatuan kami, persekutuan kami, walaupun kami di rumah yang kami masing-masing di tempat yang berbeda-beda. Maka izinkan kami untuk mengingat akan kekasih-kekasih kami satu persatu, yang pada saat ini membutuhkan dukungan, kekuatan, dan doa kami semua. Terutama kekasih-kekasih kami yang pada saat ini sedang sakit. Seperti halnya Bapak Puji Asmoro, Bapak Rudityo, Ibu Widiarto, Ibu Sri Rahayu. Kekasih-kekasih kami ini, beberapa di antaranya pada hari-hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Saat sekarang ini Tuhan izinkan untuk rawat jalan. Satukan Tuhan kekasih-kekasih kami ini. Berikan kekuatan kepada kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Berikan kesehatan dengan berbagai macam upaya yang dilakukan baik dokter dan perawat dan obat-obatan, membuat kekasih kami dapat berpulih. Dan mampukan kami untuk juga di setiap saatnya mendukung mereka di dalam doa. Karena kami meyakini doa orang-orang percaya mempunyai suatu kekuatan yang besar untuk kesembuhan kekasih-kekasih kami. Izinkan mereka itu berproses. Kuatkan Tuhan mempunyai kesabaran bersama-sama dengan keluarga mereka, sehingga dapat keluar dari keberadaannya, terbebas dari sakitnya, dan beraktivitas seperti halnya yang Tuhan kehendaki. Untuk keluarga yang isolasi mandiri seperti keluarga Bapak Hari Supriyanto, Tuhan berikan kekuatan, jauhkan dari segala khawatir, jauhkan dari segala ketakutan, mampukan mereka untuk berserah kepadamu,
Karena di dalam sukacita dan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, kami yakin dan percaya keluarga Bapak Hariprianto akan segera pulih dan terbebas dari masa isolasi mandirinya. Begitu juga keluarga Ibu Astuti yang beberapa hari yang lalu Tuhan panggil pulang Eyang Adi. Biarlah sukacita yang Tuhan berikan atas kehidupannya melalui penghiburan kekasih-kekasih kami dan doa terus-menerus yang dipanjatkan oleh kami semua menjadikan kekuatan. Duka cita diganti dengan sukacita yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi, Gereja Tuhan GKJ Jonggrangan ini terus-menerus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga gerejanya. Juga di dalam ibadah virtual pada saat ini, supaya warga gereja juga dapat bertumbuh iman keyakinannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menyatukan hati di dalam perjalanan gereja Tuhan di sini. Sehingga walaupun di dalam masa-masa pandemi ini kami dapat merasakan persekutuan yang semakin erat, persaudaraan kami yang semakin erat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga beberapa program-program gereja yang kami sepakati bersama dapat terwujud karena kesatuan hati dan pikiran kami, cinta kasih yang ada di dalam diri kami masing-masing karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika gereja ini berusaha untuk membeli tanah parkiran untuk salah satu fasilitas bagi warga gereja di dalam menikmati hubungan mesra dengan Tuhan Allah di dalam gereja, kiranya Tuhan berkati sehingga dapat terwujud pembelian tanah parkiran ini dengan baik di dalam tempo yang tidak terlalu lama, sehingga dapat dibangun sesuai dengan keyakinan dan keinginan warga gereja. Demikian pula di dalam program induk gereja GKJ Jonggrangan untuk pemanggilan pendeta. Biarlah apa yang menjadi usaha dari kepanitiaan didukung oleh majelis gereja dan segenap warga gereja dapat terwujud pemanggilan pendeta di GKJ Jonggrangan ini di dalam proses yang lancar. Maka kami berdoa untuk kepanitiaan yang ada, biarlah menjadi sarana bagi nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, biarlah gereja juga dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintahan yang ada, untuk menyatukan hati dan program gereja dan program desa masyarakatnya, sehingga masa pandemi ini akan segera berlalu. Bangsa Indonesia juga akan segera berpulih dari situasi dan kondisi baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Semuanya ini Tuhan kami mohon hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah kita terima. Untuk itu dasar penyampaian persembahan kita ambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah untuk mengasihi, saya ulang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 287B bait 1. Jemaat dimohon berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, yang besar belas kasih Tuhan kepada manusia lewat Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi ini kami telah Engkau perkenankan menyampaikan persembahan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati, dan kami mohon komisi yang bertugas mengelola keuangan ini Engkau berkati dan Engkau bimbing sehingga berjalan dengan baik. Tentu di dalam menyampaikan persembahan kami ada terselip dosa, mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat disampaikan lewat rekening Bank BRI 6749 01 0120 44539 atas nama GKJ Jongrangan. Terima kasih. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Rayakanlah kasih Tuhan yang dinyatakan dengan pengampunannya. Kami mau datang kepada Tuhan untuk bertobat dan hidup seturut kehendak-Nya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan segala aktivitas dan panggilan kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Majelis Gereja Kristen Jawa Jonggrangan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat untuk keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati.